Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sidang salat Isya dan tarawih Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti senang apabila diberikan hadiah, apalagi kalau hadiah itu adalah barang atau sesuatu yang sangat kita inginkan. Kita sangat sekali ingin memiliki sesuatu tersebut. Kemudian ada orang misalnya menjanjikan akan memberikan hadiah tersebut kepada kita. Maka ketika orang tersebut benar-benar memberikan hadiah barang tersebut kepada kita, tentu saja kita akan sangat berbahagia, akan sangat gembira sekali. Dan kegembiraan ini akan lebih terasa, lebih besar kegembiraan tersebut ketika hadiah tersebut diberikan tanpa kita diberitahu sebelumnya, atau istilahnya mungkin kita hadiah kejutan gitu ya. Kita pulang ke rumah, kita tadi kita berdoa minta apa, misalnya kita ada dari sesuatu perkara dunia yang kita inginkan ya. Pas tiba-tiba di rumah tiba-tiba ada yang memberikan persis apa yang kita minta tadi, maka tentu kita akan sangat berbahagia. Itu hadiah di dunia ya, tentu akan sangat bahagia. Yang akan kita bahas ini adalah masih terkait dengan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran ya. Akan kita bahas tentang hadiah kejutan bagi ahli Al-Quran dan untuk kedua orang tuanya, tapi bukan di dunia tapi di akhirat. Sahabat yang mulia Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Beliau mengatakan hadisnya sahih gitu ya, meskipun setelah diteliti ya hadisnya menurut ulama yang lain adalah berderajat hasan di ghairihi. Beliau menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamati tajan min nur. Dawuhu mithlu dawi syams wa yuksa walidayhi hullatani la tuqawwamu bihima dunya fayakulani bima kusina hada fayuqal bi akhdhi waladikum al-Qur'an." Kata Nabi SAW, barang siapa man qara'a al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran, satu, wa ta'allamahu, dan mempelajarinya, tidak bukan sekedar membaca saja tapi dia berusaha memahami, mempelajari kandungannya, maknanya, pelajaran-pelajarannya, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya. Kemudian setelah dia baca, dia pahami, wa amila bihi, dan dia mengamalkan hal tersebut, maka balasannya di akhirat ulbisa yaumal qiyamati tajan min nur. Nanti di hari kiamat ketika akan masuk surga, dia akan diberikan mahkota. Kita tahu kalau mahkota itu berarti sesuatu yang luar biasa, biasa dipakai oleh raja atau ya juara-juara, pemenang-pemenang gitu ya. Sekarang diberikan mahkota, raja biasanya akan diberikan mahkota. Mahkotanya bukan terbuat dari plastik imitasi gitu ya. Ini mahkota luar biasa. Mahkota yang kata Nabi SAW dari cahaya. Dawuhu mithlu dawi syams. Ketika dipakaikan mahkota tersebut bercahaya seperti cahaya matahari, luar biasa indahnya.
Semua orang bisa melihat ya. Ini keutamaan bagi ahli Al-Qur'an. Ya, dalam hadis-hadis yang lain kan terkadang ada Allah memberikan balasan-balasan khusus ya di surga bagi amalan-amalan tertentu ya. Misalnya kata Nabi SAW, orang yang senang suka azan, mengumandangkan azan ketika dunia, nanti di akhirat itu kan lehernya agak tinggi ya, tapi bukan tinggi sendiri gitu ya, tinggi tapi proporsional, berbeda dari orang-orang yang lain. Jadi ada amalan-amalan yang pahalanya itu, balasan itu nanti di akhirat itu terlihat beda dari yang lain. Termasuk ini kata Nabi, orang yang ketika dunia dia membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, di akhirat dia akan Allah berikan mahkota yang terbuat dari cahaya. Mahkota ini memancarkan cahaya seperti matahari, dan pahalanya bukan cuma buat dia saja. Wa yuksa walidayhi hullatan, bahkan kedua orang tuanya nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pakaian yang pakaian kebesaran, bukan pakaian yang sempit, kebesaran bukan ya. Pakaian ya, kalau raja kan pakaiannya khusus gitu ya. Pakaian kebesaran yang luar biasa. La tuqawwamu bihim ad-dunya. Nilai pakaian tersebut tidak sebanding dengan dunia dan segala isinya. Jadi pakaiannya saja itu mengalahkan ya dari nilai dunia ini ya. Pakaian orang di surga nanti kata Nabi SAW mengalahkan, tidak sebanding dengan dunia, jauh dunia, nilai dunia ini. Maka kedua orang tua ini merasa heran, kaget. Perasaan mereka merasanya amalannya nggak ada yang spesial, mungkin biasa-biasa saja. Maka mereka bertanya, atas amal apa yang kami kerjakan sehingga kami diberikan pakaian seperti ini? Maka dijawab, fayuqal bi akhdhi waladikumal Qur'an. Kalian berdua, ibu dan ayah ya, mendapatkan keutamaan ini, kemuliaan ini karena berkat anakmu berdua yang tadi yang membaca, yang belajar dan mengamalkan Al-Quran. Jemaah sekalian yang Rasulullah Ta'ala, ini hadis yang sungguh luar biasa, banyak memberikan kepada kita banyak sekali faidah ya. Tentu yang pertama adalah keutamaan sahibul Quran, dan dia membaca, mengamalkan, mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian keutamaannya orang yang demikian, yang berhak disebut sahibul Quran. Jadi kita pun juga begitu ya. Selain membaca lafadznya luar biasa itu, tapi jangan stop di situ. Kita lanjutkan dengan berusaha memahami maknanya. Kita baca terjemahannya, kalau punya tafsir ringkasnya alhamdulillah, ada tafsir yang banyak atau bahkan dikaji begitu ya, supaya lebih banyak faedah yang bisa kita ambil. Insya Allah akan memberikan banyak sekali faedah orangnya. Kemudian dia lanjutkan dengan sudah dia pahami, kemudian dia amalkan, maka tadi pahalanya akan diberikan mahkota. Orangnya seperti itu, kemudian orang tuanya jadi juga akan diberikan pakaian yang luar biasa. Ini menunjukkan kepada kita tentang urgensi pendidikan agama bagi anak-anak kita, khususnya Al-Quran ya. Saya yakin di antara kita mungkin ada orang tua, bahkan mungkin ada yang kakek nenek mungkin ya, mungkin ikut mengantarkan sore-sore atau pagi-pagi ya cucunya atau anaknya ke TPQ, ke masjid untuk belajar Al-Quran, menyisihkan waktunya, meluangkan atau membayar ya, mungkin ada uang SPP dan seterusnya. Insya Allah tidak akan sia-sia. Bahkan itu adalah sebagai bagian dari bentuk pendidikan, tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak kita. Sebagian orang tua fokusnya hanya pendidikan dunia saja. Kalau anaknya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa matematika, nggak bisa IPA, resah luar biasa, gelisah, takut, maka suruh ikut les ini. Bahkan kalau nggak bisa les, mungkin gurunya dipanggil privat, keluar biaya dan seterusnya. Karena merasa itu penting gitu ya, maka mereka tidak berat mengeluarkannya. Tapi untuk Al-Quran, belajar Al-Quran, terkadang tidak perhatian ya. Anaknya sudah besar ternyata nggak bisa baca Quran, orang tuanya santai-santai saja ya. Ini tentu sebuah kekeliruan ya.
Ilmu dunia penting, tapi tidak kalah penting, ya. Bahkan lebih penting tentu adalah ilmu Al-Qur'an, ya. Membaca Al-Qur'an untuk sebagai jalan pintu, ya, langkah pertama, ya, untuk bisa nanti kelak memahami dan mengamalkannya. Kalau membacanya saja sulit, bagaimana, gitu ya. Begitu juga hadis ini juga menjelaskan bahwasannya orang tua mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh anaknya, karena orang tua adalah sebab, ya, orang tua yang mendidik, dan anak itu adalah hasil kerja, hasil jerih payah, ya, orang tua yang mendidik, yang membiayai, mengajarkan, gitu ya. Maka itu juga orang tua akan mendapatkan bagian dari kebaikan yang dilakukan oleh anaknya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita semua di satu sisi kita adalah anak dari orang tua kita, di sisi lain kita adalah orang tua dari anak-anak kita. Kita semua ingin, ya, bisa membahagiakan orang tua kita. Yang orang tuanya masih hidup, alhamdulillah, manfaatkan sebaik-baiknya, bahagiakan mereka berdua. Tapi yang sudah meninggal dunia, kita dulu sadar banyak kurangnya kepada orang tua, tidak bisa membahagiakan, maka salah satu cara kita membahagiakan mereka adalah dengan kita berusaha menjadi bagian dari ahli Al-Quran kita kepada orang tua kita. Sebaliknya, kita juga di akhirat ingin agar kita mendapatkan keutamaan seperti ini, maka kita harus berusaha mendidik anak-anak kita, ya, untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Dari sejak kecil sudah dibiasakan untuk membaca Al-Quran, ya, untuk bisa menghafal, mungkin, ya, nanti berikutnya nanti bisa belajar dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua kita di dunia dan di akhirat, dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berbakti kepada kita sebagai orang tua, yang di antara bentuk bakti yang terbaik, ya, adalah dengan kita sendiri menjadi ahli Al-Quran dan menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak ahli Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Momen Ramadan momen yang sangat tepat bagi kita untuk kembali mendekat, memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Sekali lagi, selain kita menghatamkan Al-Quran, membaca lafadznya, kita siap luangkan juga waktu untuk bisa memahami kandungan dan maknanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memudahkan kita semua untuk bisa menjadi ahli Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru kurang berkenan datang dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.